warahmatullahi wabarakatuh. Saya Almer Naufal Perci Pratama, NPM 18700-2034, dari kelompok 1 menjelaskan tentang kapasitor tegangan tinggi. Kapasitor tegangan tinggi adalah peralatan yang digunakan pada instalasi tegangan tinggi, terutama untuk memperbaiki faktor daya sistem tenaga listrik. Pada umumnya, beban pada jaringan listrik adalah beban induktif. Beberapa beban induktif yang ada sebuah jaringan listrik seperti heater, neon, motor listrik, dan lain-lain. Sehingga beban listrik kebanyakan adalah beban induktif. Untuk mengurangi atau mengurangi komponen daya induktif ini diperlukan kompensator, yaitu kapasitor dari kapasitor bank. PLN membuatkan biaya kelebihan pemakaian kWh/RH jika rata-rata faktor daya adalah kurang dari 0,85. Kekurangan dari pemakaian bank kapasitor adalah menimbulkan harmonisasi pada proses switching dan memerlukan desain khusus PMT atau switching controller. Lalu ada jenis-jenis kapasitor. Kapasitor tegangan tinggi, kapasitor sistem tenaga listrik. Lalu ada kapasitor laboratorium tegangan tinggi dan kapasitor pembangkit frekuensi tinggi. Kapasitor sistem tenaga listrik. Jenis kapasitor tegangan ini digunakan pada sistem tenaga listrik adalah yang pertama, kapasitor daya frekuensi 50 sampai atau 60 Hz. Kapasitor ini ada 3 jenis, yaitu kapasitor shunts, kapasitor seri, dan kapasitor penyadap. Kapasitor shunt digunakan untuk kompensasi beban induktif, perbaikan faktor daya, dan untuk pengaturan tegangan ujung transmisi. Kapasitor seri digunakan pada transmisi daya yang sangat panjang, bertujuan untuk berkompensasi reaktansi induktif transmisi. Dengan demikian, yaitu tegangan dengan konsumsi daya reaktif pada reaktansi transmisi dapat dikurangi. Lalu ada kapasitor. Kapasitor penyadap digunakan untuk menyadap daya dari jaringan tegangan tinggi. Cara ini dilakukan untuk elektrifikasi suatu daerah yang membutuhkan daya tidak begitu besar. Misalnya elektrifikasi desa yang tidak jauh dari jaringan transmisi. Lalu kapasitor sistem tenaga listrik. Kapasitor gandeng yaitu kapasitor yang digunakan untuk pembawa sinyal komunikasi antar gardu induk atau antar pusat pembangkit. Lalu ada kapasitor pembagi tegangan, yaitu kapasitor yang digunakan untuk pengukuran tegangan transmisi dan rel daya. Lalu ada kapasitor filter, kapasitor yang digunakan untuk menghilangkan harmonisasi pada konverter, terutama pada sistem transmisi arus arah. Lalu yang terakhir ada kapasitor perata, yaitu kapasitor yang digunakan untuk meratakan distribusi tegangan pada peralatan tegangan tinggi seperti pada pemutus daya. Lalu ada kapasitor laboratorium tegangan tinggi. Jenis kapasitor yang digunakan di laboratorium tegangan tinggi adalah kapasitor perata, yaitu kapasitor yang digunakan untuk meratakan gelombang tegangan keluaran pembangkit tegangan tinggi searah. Lalu ada kapasitor impuls, yaitu kapasitor yang digunakan untuk pembangkit arus dan tegangan tinggi impuls. Lalu ada kapasitor standar, yaitu kapasitor yang digunakan untuk pengukuran faktor rugi-rugi dan dielektrik. Dan yang terakhir ada kapasitor pembagi tegangan, yaitu kapasitor yang digunakan untuk pengukuran tegangan tinggi. Lalu yang terakhir, kapasitor pembangkit frekuensi tinggi. Kapasitor frekuensi tinggi digunakan pada rangkaian osilator, pemancar radio komunikasi, tungku induksi, filter harmonisasi, konverter frekuensi, dan lain-lain. Jika frekuensi tegangan maka rugi-rugi dielektrik pada suatu kapasitor semakin besar. Maka kapasitor frekuensi tinggi harus mampu memikul panas yang diakibatkan rugi-rugi dielektrik. Lalu selanjutnya ada konstruksi sel kapasitor. Elektroda suatu sel kapasitor terbuat dari foil aluminium panjang yang tebalnya kurang lebih 7 mikro dan dipisahkan oleh dielektrik tipis. Bahan elektrik adalah kertas khusus yang tebalnya 6-20 mikro dikombinasikan dengan bahan impregnasi film plastik atau gabungan keduanya. Partikel konduktif yang ada pada kertas dapat menimbulkan hubungan singkat antara kedua elektroda foil aluminium. Untuk mencegah hubung singkat tersebut, dielektrik dibuat beberapa lapis, sekurang-kurangnya 2 lapis. Pemilihan tebal dielektrik bergantung kepada tegangan kerja kapasitor. Tegangan yang diterapkan di antara 2 foil adalah 2 kV. Lalu selanjutnya ada konstruksi sel kapasitor. Untuk memenuhi kapasitas daya yang diinginkan, maka beberapa sel kapasitor dihubungkan dengan paralel. Sedangkan untuk memenuhi tegangan yang diinginkan, maka beberapa sel kapasitor dihubungkan seri. Sel-sel kapasitor ini disusun berdampingan dan diikat kemudian dimasukkan dalam suatu bejana atau tangki. Lalu ada kapasitor gulung. Untuk memperoleh suatu kapasitor yang mampu memikul tegangan tinggi dan memikul kapasitansi yang besar, digunakan lembaran dielektrik tipis dan luas permukaan besar. Tetapi jika tebal dielektrik semakin tipis, tekanan medan elektrik pada dielektrik semakin tinggi. Sehingga kapasitor membutuhkan bahan dielektrik yang kekuatan dielektriknya tinggi. Jika luas permukaan dielektrik besar dan gelar mendatar, kapasitor akan membutuhkan ruang yang besar
agar dimensi kapasitor kecil atau tidak membutuhkan ruang yang besar, maka lembaran elektroda dan dieлекtriknya digulung dengan ketat. Tegangan operasi satu sel kapasitor gulung terbatas karena dieлекtriknya tipis, maka untuk memperoleh kapasitor yang tegangannya kerjanya lebih tinggi, beberapa sel kapasitor gulung disusun seperti ini, kemudian sel-sel kapasitor dihubungkan seri. Susunan seperti ini dilakukan pada sel kapasitor gulung berbentuk datar atau sel kapasitor gulung berbentuk silinder. Agar tinggi tumpukan kapasitor gulung silinder tidak terlalu besar, maka dilakukan hubungan internal di samping hubungan eksternal. Untuk tujuan ini, beberapa foil elektroda disisipkan sekaligus menjadi penghubung ke elektroda yang lain. Hanya foil elektroda yang pertama dan yang terakhir yang nampak dan berperan sebagai terminal. Lalu ada jenis konstruksi unit kapasitor. Yang pertama ada kapasitor daya. Umumnya terbuat dari kumparan gulungan plat yang dipres dalam bentuk pekat, paket kubus, dan ditutup rapat oleh pembungkus logam. Cara ini menjamin perpindahan elektrik yang baik pada kapasitor. Dinding pembungkus logam memiliki efek membran, sehingga pemuaian bahan pengisi kapasitor tidak menimbulkan tekanan pada dieelektrik. Kapasitor daripada umumnya bertegangan menengah dan berkutub dua. Kapasitor gandeng dan juga kapasitor pembagi tegangan kapasitif dirancang untuk tegangan 110 kV ke atas. Karena kapasitas dayanya rendah, maka persoalan panas tidak menjadi masalah, sehingga gulungan dapat ditempatkan dalam bejana porselen. Gulungan plat dapat juga diganti dengan gulungan silindris yang dihubungkan seri secara internal. Dieelektrik tidak boleh berhubungan dengan udara luar, oleh karena itu, bejana kapasitornya harus tertutup rapat untuk mengantisipasi timbulnya pengembangan dieelektrik ketika kapasitor beroperasi. Maka pada bagian atas, bejana kapasitor dipasang bantalan gas atau puputan. Lalu ada kapasitor impul. Kapasitor impul harus memiliki induktasi yang rendah, baik induktasi yang terjadi dalam gulungan maupun yang terdapat pada umumnya terminal. Agar induktasi kapasitor rendah, maka terminal dibuat dari konduktor pita atau konduktor koaksial dan panjangnya konduktor dibuat seminimum mungkin. Kapasitor untuk generator tegangan impuls di atas 200 kV. Konstruksinya dibungkus dengan bahan isolasi. Perbedaannya dengan kapasitor daya adalah dalam hal pemakaian konduktor penghubung, pada kapasitor ini terminal tegangan tinggi dibuat berupa konduktor pita, sedangkan terminal tegangan rendahnya adalah tangki kapasitor itu sendiri. Lalu selanjutnya ada sekring kapasitor bank. Sekring kapasitor bank dibentuk dari beberapa unit kapasitor satu fasa. Mula-mula beberapa unit kapasitor dihubungkan paralel membentuk satu kelompok kapasitor. Kemudian beberapa kelompok kapasitor dihubungkan seri membentuk kapasitor bank satu fasa. Selanjutnya 3 kapasitor bank satu fasa dihubungkan bintang atau delta untuk memperoleh kapasitor bank 3 fasa. Lalu kapasitor bank dilengkapi dengan sekring untuk memutuskan arus jika terjadi hubungan singkat atau arus pendek atau kerusakan pada satu unit kapasitor. Sekring dapat dipasang pada rangkaian eksternal atau rangkaian internal tersebut. Pada rangkaian eksternal, sekring akan memisahkan unit kapasitor yang rusak dari kapasitor bank sehingga tidak menimbulkan kerusakan pada unit kapasitor yang lain. Dan unit-unit kapasitor yang tidak rusak tetap bekerja, tetapi ada 2 masalah yang dihadapi dengan cara ini. Yang pertama adalah, meskipun yang rusak hanya satu sel kapasitor, yang dipisahkan dari kapasitor bank adalah satu unit kapasitor pemisah. Satu unit kapasitor menyebabkan perubahan kapasitansi kapasitor bank yang signifikan sehingga tegangan kapasitor bank tidak setimbang. Kedua, jika kapasitor dipasang di ruangan terbuka, maka polusi dapat menimbulkan deteriorasi dan pada sekring. Lalu untuk mengatasi kedua masalah pada rangkaian eksternal, sekring dipasang pada rangkaian internal unit kapasitor. Dalam hal ini, jika terjadi kerusakan pada satu sel kapasitor, maka hanya sel kapasitor tersebut yang dipisahkan dari kapasitor bank, sehingga perubahan nilai kapasitansinya kapasitor bank tidak sebesar cara yang pertama atau rangkaian eksternal. Kelemahannya adalah bahwa cara ini membutuhkan lebih banyak sekring. Lalu ada kalanya kapasitor bank tidak dilengkapi dengan sekring. Dalam hal ini, beberapa unit kapasitor dihubungkan seri membutuhkan satu rantai kapasitor, kemudian beberapa rantai kapasitor dihubungkan paralel membentuk kapasitor bank satu fasa. Jika satu unit kapasitor rusak atau terhubung singkat, kenaikan arus pada rangkaian luar kapasitor bank tidak signifikan sehingga kapasitor bank tetap dapat beroperasi. Keuntungan lain yang dimiliki kapasitor tanpa sekring dibandingkan dengan kapasitor bank yang dilengkapi sekring eksternal adalah yang pertama dilihat dari luar, instalasinya lebih sederhana dan kompak. Yang kedua, biaya instalasinya jelas lebih murah. Yang ketiga, peluang bagi binatang atau material eksternal untuk singkatkan konduktor penghubung unit kapasitor sangat kecil. Dan yang terakhir ada tidak membutuhkan ruang untuk sekring.
Dan untuk lamanya sendiri ada unit kapasitor yang rusak harus diganti dengan kapasitor yang spesifikasi dan dimensinya sama, sehingga harus selalu ada cadangan unit kapasitor persis sama dengan aslinya. Menemukan unit kapasitor yang rusak, mengganti dengan kapasitor baru memerlukan waktu yang lebih lama. Dan yang terakhir, jika terjadi arus ke tanah akibat ketidakseimbangan kapasitansi masing-masing fasa, relay harus bekerja memisahkan kapasitor bank dari sistem hubung singkat antar bushing atau bagian inti kapasitor bank dengan tangki, membuat mengalami gangguan hubung singkat ke fasa dan mengakibatkan pemutus daya membuka. Lalu ada kondisi operasi kapasitor. Umumnya kapasitor dapat beroperasi kontinu melebihi spesifikasi nominal kapasitor, tapi dengan batas tertentu. Dalam pengoperasian suatu kapasitor